Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Irmanesa dengan NIM H1B12004, mahasiswi dari program studi Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang memahami konsep dasar demokrasi. Negara merupakan suatu organisasi yang di dalamnya terdapat wilayah, masyarakat, dan pemerintah. Negara dikatakan suatu organisasi karena di dalamnya terdapat struktur, contohnya seperti presiden yang dibantu oleh wakilnya dan menteri-menterinya. Terbentuknya suatu negara harus mempunyai 3 syarat utama, yaitu adanya wilayah, masyarakat, dan pemerintah. Setiap negara memiliki sistem atau bentuk pemerintahannya tersendiri. Indonesia adalah salah satu negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Untuk di Asia Tenggara, Indonesia adalah negara yang paling terbaik menjalankan demokrasinya. Demokrasi ini adalah kekuatan rakyat atau suatu bentuk pemerintah dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannya dari beberapa bentuk pemerintahan. Demokrasi ini paling umum digunakan dalam suatu pemerintahan termasuk di Indonesia. Konsep demokrasi menjadi suatu kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi hal yang wajar sebab demokrasi saat ini disebut sebagai indikator perkembangan politik di suatu negara. Berbicara mengenai demokrasi adalah memperbincangkan tentang kekuasaan atau lebih tepatnya pengelolaan kekuasaan yang secara beradab. Di Indonesia sendiri, demokrasi telah melewati banyak fase, di mana demokrasi semakin berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam pelaksanaannya, demokrasi selalu menimbulkan pro dan kontra, baik dalam kebijakan maupun realisasinya. Maka dari itu, saya mengangkat masalah demokrasi, khususnya demokrasi yang ada di Indonesia. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan. Konsep dasar demokrasi berarti rakyat berkuasa. Ada pula definisi singkat untuk istilah demokrasi yang diartikan sebagai pemerintah atau kekuasaan dari rakyat untuk rakyat. Namun demikian, penerapan demokrasi di berbagai negara di dunia memiliki ciri khas dan spesifikasi masing-masing yang lazimnya sangat dipengaruhi oleh ciri masyarakat sebagai rakyat dalam suatu negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negaranya. Dan berikut pengertian demokrasi menurut para ahli. Yang pertama, demokrasi menurut Montesquieu. Kekuasaan negara harus dibagi dilandaskan oleh 3 lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya. Yang pertama adalah legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang. Yang kedua, eksekutif yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga adalah yudikatif yang memegang kekuasaan untuk mengendalikan pelaksanaan undang-undang, dan masing-masing institusi ini berdiri sendiri, independen, tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya. Yang kedua, demokrasi menurut Abraham Lincoln, yaitu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selanjutnya, demokrasi menurut Aristoteles mengemukakan ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Yang keempat, demokrasi menurut International Commission of Jurists adalah bentuk pemerintahan di mana hak dalam membuat suatu keputusan politik harus diselenggarakan oleh rakyat melalui para wakil yang terpilih dalam suatu proses pemilu.
Dari beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana rakyat ikut serta dalam pemerintahan negara sebagai penentu keputusan dan kebijakan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta sebagai pengontrol terhadap pelaksanaannya, baik secara langsung oleh rakyat maupun melalui lembaga perwakilan. Urgensi demokrasi. Definisi paling murni dan klasik setidaknya mengartikan demokrasi dengan kekuasaan rakyat atau pemerintahan rakyat. Merajuk pandangan pakar ilmu politik, perumusan kebebasan berpendapat membukakan ruang lebar bagi masuknya ide-ide berpikir setiap warga negara, sehingga kebebasan dianggap hal yang mutlak dan dalam etik demokrasi. Di Indonesia sendiri, dalam kultur budaya yang khas, terbuka dan berbasis kekeluargaan, demokrasi masuk tanpa melalui perlawanan, bahkan dianggap sebagai sistem rakyat, sehingga di negara ini implementasi demokrasi begitu kentara. Banyaknya partai politik, kebebasan berserikat, berpendapat, termasuk lahirnya desentralisasi yang menghasilkan ide pembuatan bendera lambang daerah seperti di Aceh. Kondisi demikian tidak luput dari alenya kultur demokrasi dan kebebasan informasi, secara berturut menghasilkan kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Kesemuanya dalam bulatan hak asasi manusia. Demokrasi dalam rujukan kajian politik disebut sebagai sistem politik dan juga budaya politik di suatu negara. Faktanya, seringkali demokrasi digunakan untuk dalil pemberanian tiap-tiap kehendak kelompok tanpa harus memberi ruang kelompok lain. Bermula dari asumsi demikian, maka bangsa ini memerlukan pendidikan demokrasi yang memadai sehingga memberikan pemahaman yang benar terkait hakikat demokrasi. Sejarah demokrasi diawali dari pidato Pericles yang di hadapan masyarakat Athena pada masa Yunani klasik sebelum Masehi. Sedikitnya catatan sejarah memberikan gambaran umum tentang perkembangan demokrasi, dimulai dari beribu-ribu tahun yang lalu hingga kini terdapat 550 definisi demokrasi. Jadi, kesimpulan sementara memberikan gambaran singkat bahwa demokrasi merupakan solusi bagi keterlibatan rakyat terhadap proses di tiap-tiap keputusan penting di suatu negara, di mana keputusan itu merujuk pada kepentingan dan kebutuhan mayoritas penduduk di suatu negara. Meskipun merumpun pada sistem yang sama, namun penerapan demokrasi berbeda di setiap negara. Di Indonesia, kultur dan segala bentuk kekuasaannya memiliki pandangan praktik dalam demokrasi dengan negara lain yang juga menganut sistem yang sama. Dengan asumsi tersebut, setidaknya diperlukan persamaan persepsi terkait demokrasi itu sendiri. Konsep dan sistem yang sama harus berlaku pada jalur yang benar. Pengaturan terkait kehidupan berbangsa secara jelas tercakup dan simposium demokrasi hanya saja pada titik praktik biasa saja terjadi di stories. Bentuk upaya melahirkan makna demokrasi sebagai kebebasan terbuka, transparansi tanpa batas, juga kekuasaan rakyat dengan melimpahkan segala indikasi keputusan melalui suara rakyat, merupakan pemiskinan rasionalitas yang dibawa dari barat. Dan ironinya, hal tersebut tidak terjadi di barat sendiri. Sebagai contoh, dalam memilih pimpinan di negara demokrasi, rakyat dilibatkan secara langsung dan keseluruhan. Di Amerika sendiri, sistem seperti ini tidak sepenuhnya digunakan, akan tetapi menggunakan kemenangan distrik atau negara bagian, sehingga yang terjadi adalah pengambilan keputusan secara kolektif distrik, bukan kolektif universal. Dan selanjutnya adalah prinsip-prinsip demokrasi. Jadi yang pertama adalah prinsip kebebasan, adalah kekuasaan untuk membuat pilihan terhadap beragam pilihan atau melakukan semua yang bermanfaat bagi kepentingan bersama atas kehendak sendiri tanpa tekanan dari pihak manapun. Yang kedua adalah prinsip persamaan. Setiap negara terdiri atas suku, ras, dan agama.
Namun dalam negara demokrasi, perbedaan tersebut tidak terlalu ditonjolkan, bahkan harus ditekankan agar tidak menimbulkan konflik. Dan yang ketiga adalah solidaritas. Rasa solidaritas harus ada di dalam suatu negara demokrasi, karena dengan adanya sifat solidaritas ini, walaupun ada perbedaan pandangan bahkan kepentingan tiap-tiap masyarakat, maka akan senantiasa selalu terikat dalam tujuan bersama. Dan yang keempat adalah prinsip toleransi, yang dimana adalah sikap atau sifat toleran yang bersifat memegang, menghargai, memberikan, dan membolehkan pemberian pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang bertentangan atau berbeda dengan pendirian. Pentingnya budaya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilihat dalam hal-hal berikut. Yang pertama adalah terjadinya kontrol sosial dari masyarakat terhadap jalannya pemerintahan untuk membuktikan kebebasan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan menjamin terciptanya pemerintah yang bersih. Dan yang kedua adalah budaya demokrasi dapat menghargai tindakan sewenang-wenang terhadap warga negara, karena negara demokrasi mengakui supremasi hukum. Dan yang terakhir adalah negara dengan praktik pemerintahan yang dipilih oleh rakyat. Dulu tidak sedikit penguasa yang cenderung bertindak otoriter untuk membatasi partisipasi masyarakat atau rakyat dan lainnya, karena para penguasa sering merasa terganggu untuk kekuasaannya, dan ketidakmampuan melaksanakan mandat yang diberikan oleh rakyat membuat para penguasa bersikap demikian, memungkinkan setiap kemudian berkembang baik dikarenakan negara demokrasi menghormati kebebasan berekspresi. Baiklah, itu dia yang bisa saya sampaikan mengenai konsep-konsep dasar demokrasi. Adapun kekurangan dalam menyampaikan penjelasannya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.